Ya kembali apa kabar Indonesia Malam. Sekarang saya sudah tersambung dengan perwakilan dari sopir truk yang ada di Tanjung Priok, yakni Mas Agung yang merupakan Asosiasi Pengemudi atau FLKPI. Selamat malam Mas Agung. Mas Agung, selamat malam. Selamat malam. Ya, Mas Agung, mungkin pertanyaan saya ini simpel ya, dulu. Malam. Karena 49 orang sudah ditangkap hari ini, masih ada tidak yang pungli-pungli para sopir di sana? Ya, sebelumnya salam perjuangan bagi para pengemudi seluruh Indonesia, bagi kawan-kawan komunitas pengemudi. Nah, kalau bicara tentang mengenai masih ada atau tidak gitu, ini seperti gini, tahun-tahun sebelumnya juga pernah dilakukannya suatu penindakan terhadap premanisme. Dulu ada kawan-kawan kami itu dari komunitas yang sempat jalan kaki dari Mojokerto ke Istana, yang waktu itu juga sempat diketemui oleh Bapak Jokowi gitu. Tapi setelah itu ternyata ya sampai sekarang masih ada gitu. Nah, saya berharap langkah yang diambil setelah ada penangkapan hari ini, mungkin ada langkah-langkah yang bisa diambil oleh aparat kepolisian mungkin sebagai penegak hukum, itu melakukan upaya bukan cuma penindakan, tetapi ada upaya juga yang dilakukan sebagai pencegahan gitu. Jadi harapan kami para pengemudi itu bisa menjalankan tugas pekerjaannya mengirim dan mendistribusikan barang itu secara aman dan nyaman. Mas begitu. Agung, kalau maunya dari para sopir ini, kalau pencegahan itu baiknya itu seperti apa? Ini bisa saya langsung sampaikan kepada aparat kepolisian. Oke, baik. Pencegahannya misalnya seperti ini. Wilayah pelabuhan itu ada pengelolaan yang itu sebagai regulator ya, yang itu penyelenggara pelabuhan, ada OP, ada Pelindo, ada stakeholder yang lainnya, ada pihak kepolisian sebagai penindakan di lapangan begitu. Nah, membuat suatu tim bersama agar tersentralisir sebagai pengawas yang nantinya itu bekerja secara mobile, secara kontinu dalam upaya pencegahan. Baik. Jadi kalau hari ini terjadi penangkapan, saya pikir itu kayak semacam pemadam kebakaran aja. Baik. Hari ini selesai gitu, besok-besok ya terjadi kebakaran lagi. Gitu. Saya berharapnya ya ada upaya pencegahan sampai tidak ada terjadi lagi premanisme dan pungli. Mas Agung, saya tangkap masukannya karena mohon maaf waktunya terbatas sekali. Mungkin sekarang saya lempar langsung ke Pak Yusri Yunus. Pak, ini para asosiasi supir atau perwakilan supir sedikit pesimistis Pak. Ditangkap 49, nanti nggak ada. Tapi nanti besok-besok, sebulan kemudian ini muncul lagi. Karena kurang dari efek pencegahan Pak Yusri, ini bagaimana? Terima kasih Mbak Caca. Jadi gini, tadi pagi sudah saya sampaikan bahwa 49 ini baru permukaan, Mbak. Baru dua perusahaan, baru dua depo yang kita inikan. Dan ini masih terus kita tim, masih bergerak yang dibentuk oleh Pak Kapolda untuk kita lakukan pendalaman semuanya. Karena masih ada beberapa modus-modus yang lain. Ada beberapa modus-modus yang lain lagi yang memang ini masih kita selidiki terus. Ini baru permukaan saja, masih ada lain-lainnya lagi dan di atas yang akan kita bongkar. Nah, itu pertama. Terus kemudian yang kedua, memang perlu ada kita duduk bersama. Kami polisian di sini kan bantu untuk pemecahan masalahnya. Harus ada stakeholder terkait yang memang punya kepentingan yang di dalam ini, yang mau bersama-sama kita nanti. Kita akan menggait mereka semuanya itu bersama-sama kita mengawasi. Karena memang kasihan seperti truk ini. Ini yang harus kita bantu mengawasi mulai dari titik mana sih yang kebocoran-kebocoran yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku ini. Dengan modus-modus yang apa, itu yang kemudian harus diikuti dan kita buktikan semuanya, Mbak. Baik, terima kasih Pak Yusri Yunus. Saya ke Prof. Adrianus. Prof, sebenarnya praktik premanisme dengan modus pungli ini, mereka kenapa ada dari dulu hingga sekarang? Ditindak sekarang, nanti besok ada lagi. Siapa sih di balik mereka? Kenapa mereka kuat? Kalau dilihat dari usianya, mereka adalah anak-anak muda yang boleh dibilang sebagai sudah menggenerasi. Ya, mereka kemungkinan apakah itu orang tuanya atau generasi yang lebih tua melakukan hal itu, lalu kemudian disamakan dari situ, lalu kemudian ketika mereka sudah cukup akil balik, badannya kekar, maka mereka lalu melakukan hal yang sama juga. Dan ada kemungkinan itu didukung lah gitu oleh kalangan-kalangan terdekat mereka. Jadi ada semacam proses pembelajaran sehingga kemudian lalu ada saja anak-anak muda yang kemudian bersedia untuk menjadi preman, selain juga karena memang ada soal dengan pendidikan, pekerjaan yang sulit, keahlian yang terbatas dan seterusnya,
sudah di pihak lain ada ruang yang terbuka untuk itu. Ada supir-supir yang terjepit karena memang tidak bisa bergerak banyak, dan sekali lagi ada ruang yang ditinggalkan oleh kepolisian. Kembali ya Pak Yunus, mohon maaf betul. Bapak tadi begitu lancar bicara soal berbagai data-data khususnya yang di dalam di klaster kedua, itu kan semua menurut saya adalah data intel itu. Data intel yang ada yang sudah dikumpulkan oleh Polres KP3. Nah, masalahnya adalah mengapa kemudian kalau sudah tahu bahwa di situ ada pungli, kenapa tidak diserahkan kepada Sabara dan Sersa untuk ditangkap begitu. Nah, jadi dalam hal ini kelihatannya KP3 juga menurut saya juga berkontribusi dalam rangka ada andilnya, amaratnya pungli-pungli di dalam terminal Tanjung Priok tersebut. Jadi menurut saya jangan salahkan masyarakat, tapi juga kemudian kita harus introspeksi mengenai integritas kita dalam rangka bekerja. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Prof. Adrianus terakhir di sini Mas Reza. Sebenarnya mungkin dukungan dari masyarakat dan juga para asosiasi ini penting untuk kita mengupas tuntas premanisme dengan modus pungli ini. Bagaimana? Di segmen sebelumnya saya sudah menyinggung satu unsur agar hukum itu bekerja secara efektif. Pertama harus cepat. Di segmen sekarang yang saya katakan unsur kedua yang harus terrealisasi adalah keajegan. Tidak hanya saat ini tapi untuk juga waktu-waktu ke depan. Tidak hanya di Tanjung Priok tapi juga wilayah-wilayah lain. Yang poin nomor 3. Barangkali kita harus mengubah mindset. Selama ini kita menganggap premanisme itu sebagai aksi kejahatan individu per individu. Kelompok kecil. Barangkali sudah saatnya kita menggeser, memperluas pemikiran kita menyikapi premanisme sebagai katakanlah kejahatan terorganisasi. Ada eksekutor di lapangannya, ada kemudian bosnya, kemudian juga tadi Profesor Adrianus mensinyalir adakah kemungkinan keterlibatan oknum baik dalam bentuk pembiaran maupun mungkin ada juga yang mendapatkan manfaat dari situ. Tentu semua ini harus diuji, tapi ingin saya katakan adalah kalau kita sepakat bahwa premanisme adalah masalah serius yang harus kita tuntaskan sehingga tidak muncul lagi, sekali lagi, jangan pakai pendekatan yang insidental. Jangan lihat mereka sebagai aksi individual, tapi sebagai sebuah kejahatan yang katakanlah terorganisasi. Terima kasih Mas Reza, terima kasih Mas Agung, terima kasih Pak Yusri, dan terima kasih Prof. Adrianus. Dan kita harapkan ini bisa diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Tidak ada praktik premanisme dengan pungli di Tanjung Priok. Dan pemirsa, usai jeda berikut saya akan hadirkan informasi mengenai polemik di tubuh KPK di mana Komnas HAM memanggil Ketua KPK namun Ketua KPK tidak hadir pemirsa. Seperti apa? Sesaat lagi.